Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview jurnal dengan judul Analisis Pengaruh Neraca Pembayaran Internasional terhadap tingkat kurs rupiah atau dolar Amerika Serikat melalui cadangan devisa dalam sistem kurs mengambang bebas di Indonesia periode 1998.1 sampai 2014.4. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Anwar dan saya tidak sendiri, ada rekan saya. Yang pertama ada Indira Dewi Savitri dan yang kedua ada Putri Wahyuningsih. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas pendahuluan, yaitu stabilitas perekonomian sangat penting bagi negara maju maupun berkembang. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui perdagangan internasional yang mencakup aktivitas ekspor-impor serta aliran media asing, yang semuanya dicatat dalam neraca pembayaran internasional. Neraca ini terdiri dari 5 komponen utama. Nah, yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan, kemudian neraca modal, neraca finansial, selisih perhitungan bersih, dan lalu lintas moneter. Serta menggunakan sistem pencatatan ganda, cadangan pembayaran, dan digunakan untuk membiayai transaksi luar negeri serta menstabilkan nilai tukar. Meskipun Indonesia menganut sistem kurs mengambang bebas, intervensi pemerintah di pasar valuta asing masih terjadi melalui penggunaan cadangan devisa. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama, neraca pembayaran internasional atau International Balance of Payment. Menurut Nolpirin 2010, neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Setiap pencatatan dicatat dengan menggunakan pencatatan ganda atau double entry, di mana nilai surplus berarti nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor dan aliran masuk modal lebih besar daripada aliran keluar modal. Sebaliknya, defisit berarti nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor dan aliran masuk modal lebih kecil daripada aliran keluar modal. Adapun dua komponen utama dalam neraca pembayaran internasional yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca modal. Salvatore pada tahun 1996, neraca transaksi berjalan adalah suatu neraca yang merangkum seluruh penjualan dan pembelian berbagai barang dan jasa, pendapatan investasi dan transfer unilateral dari suatu negara. Sedangkan neraca modal adalah perubahan aset milik warga yang ada di luar negeri serta aset milik asing yang ada di dalam negeri di luar aset-aset cadangan resmi. Dalam neraca transaksi berjalan, dicatat setiap transaksi yang menyebabkan pertukaran barang dan jasa, serta penerimaan dividen, serta adanya penerimaan hadiah dan bantuan. Sedangkan dalam neraca modal dicatat setiap transaksi berupa penanaman modal asing maupun investasi portofolio dalam bentuk investasi finansial seperti saham, obligasi, dan commercial papers. Yang kedua ada nilai tukar. Nilai tukar atau kurs adalah nilai per unit mata uang suatu negara dinilai dengan mata uang negara lain, atau dengan kata lain, kurs secara langsung adalah harga mata uang domestik yang dinilai dengan mata uang asing. Misalnya beberapa rupiah setara dengan 1 dolar secara langsung dari negara Indonesia. Sedangkan secara tidak langsung beberapa dolar Amerika Serikat setara dengan 1 rupiah. Untuk tetap menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, maka perlu adanya intervensi secara tidak langsung oleh pemerintah dengan menggunakan cadangan devisa. Selanjutnya, sistem kurs dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem kurs tetap, yang mana sistem kurs ini dibuat konstan atau diperbolehkan berfluktuasi namun pada batas-batas yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada sistem kurs mengambang terkendali, yang artinya pada sistem kurs mengambang terkendali secara keseluruhan itu diserahkan kepada mekanisme pasar dengan adanya campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada sistem kurs mengambang bebas, yang mana sistem kurs ini pemerintah tidak lagi melakukan intervensi dan membiarkan kekuatan tarik-menarik permintaan dan penawaran di pasar falas.
Kesimpulannya adalah neraca pembayaran internasional merupakan catatan sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu menggunakan sistem pencatatan ganda atau double entry di mana setiap transaksi dicatat sebagai debit dan kredit dengan nilai yang sama. Neraca ini terdiri dari dua komponen utama yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca modal. Neraca transaksi berjalan mencakup ekspor, impor barang dan jasa, pendapatan investasi, serta transfer unilateral seperti hadiah atau bantuan. Sedangkan neraca modal mencatat arus keluar masuk modal asing dan investasi portofolio seperti saham dan obligasi. Selanjutnya, nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang domestik terhadap mata uang asing yang dapat dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Stabilitas nilai tukar sangat dipengaruhi oleh sistem kurs yang diterapkan, yang terdiri dari 3 jenis, sistem kurs tetap, mengambang terkendali, dan mengambang bebas. Pada sistem kurs tetap, pemerintah menetapkan batas atas dan bawah nilai tukar dan aktif melakukan intervensi di pasar falas. Sistem kurs mengambang terkendali menyerahkan nilai tukar pada mekanisme pasar dengan tetap adanya intervensi pemerintah saat diperlakukan. Sedangkan pada sistem kurs mengambang bebas, pemerintah tidak melakukan intervensi langsung, membiarkan kurs bergerak bebas mengikuti permintaan dan penawaran, meskipun intervensi sesekali tetap dilakukan untuk menjaga stabilitas. Terima kasih, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.